Halo sahabat CC, welcome to my channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang proses inflamasi, khususnya inflamasi yang kronis. Nah, kita mulai. Jadi, inflamasi kronis itu terjadi apabila inflamasi akut tidak dapat melakukan fungsinya dan terjadi kelainan. Yang terjadi pada inflamasi kronis itu apa saja sih? Nah, satu, sel inflamasinya menetap, teman-teman. Hiperplastik stroma, jadi stromanya semakin banyak proliferasinya. Yang ketiga, kerusakan jaringannya berlanjut. Dan keempat, pembentukan jaringan parut. Yang terakhir ada disfungsi organ. Nah, pada kronik inflamasi itu penyebabnya apa aja sih? Yang pertama ada specific triggers. Nah, jadi triggers ini contohnya seperti produk-produk dari mikrobial atau produk-produk dari injurinya itu sendiri. Jadi semakin luas kerusakan, maka akan semakin lama membutuhkan inflamasi itu, sehingga masuklah kronik inflamasi. Nah, mikrobial produk itu apa sih? Jadi bakteri, virus, parasit, jamur itu akan menghasilkan mikrobial produk. Nah, mikrobial produk ini akan memperlambat inflamasi. Yang kedua adalah chemical mediators. Apa sih itu? Contohnya seperti interleukin 6, interferon gamma, ya kan? Dia akan terus diproduksi sehingga dia akan memacu proliferasi dan aktivasi dari makrofag. Otomatis kronis dong inflamasinya, ya kan? Nah, yang ketiga ada stromal cell activation dan ini apa? Extracellular matrix. Apa ini? Nah, semakin dia banyak, semakin dia inflamasinya tidak selesai-selesai, semakin lesinya luas, semakin dia agen patologinya semakin banyak, maka aktivasi dari stromal cell, pembentukan dari ECM ini akan semakin banyak pula. Nah, inilah yang akan memacu kronis inflamasi. Bakteri, virus, parasit kita sudah tahu, tadi sudah dijelaskan juga ya, bahwa itu memang suatu respon ketika dia terlalu banyak, terlalu cepat berkembang biak, maka ya akan terus inflamasi. Apoptosis ini yang dimaksud dengan apoptosis apa? Nah, apoptosis ini yang dimaksud adalah ketika neutrofil sendiri itu tidak bisa apoptosis. Nah, jadi dia ada defect atau ada masalah dalam mengenali respon, ya kan? Mengenali atau merespon dari agen-agen patologik itu sehingga terbentuklah apoptosis. Bagaimana dengan defective gain silence? Defective gain silence ini adalah ketika dia itu ada permasalahan pada satu gen yang dia memacu atau mengundang sel-sel proinflamatori. Jadi dia terlambat, teman-teman. Dia terlambat mengundang. Nah, atau sudah ada lesi, sudah ada kerusakan jaringan. Nah, terus semua sel-selnya berusaha mengundang, tapi ini ada satu sel yang mengundangnya telat mengundangnya. Nah, akhirnya jadi kronis lah inflamasinya. Trauma ini yang dimaksud dengan adanya extensive damage. Tidak menutupi kemungkinan ketika seorang sekali jatuh pada hari ini, terus hari kelima dia jatuh lagi, kan bisa. Nah, itu juga akan menyebabkan kronis, inflamasinya kronis. Pada cancer jelas sekali ya, terutama pada orang-orang yang di kemoterapi, dia akan terjadi supresi imun sehingga untuk melawan senyawa agen patologinya itu, bukan senyawa tapi agen patologiknya, dia justru akan terganggu karena imunnya rendah. Nah, juga pada orang-orang yang kemoterapi akan meningkatkan terjadinya infeksi. Karena apa? Sel agen-agen infeksiusnya tidak berhasil dikalahkan, justru dia akan semakin berkembang. Nah, imun faktor ya seperti autoimun gitu ya. Jadi justru yang diproduksi itu malah bukan imun yang spesifik, tapi malah imun yang seperti orang yang autoimun itu malah menyerang dirinya sendiri gitu. Nah, ini bisa menyebabkan inflamasi kronis. Intinya adalah bahwa sel darah putih kita itu tidak maksimal dalam melawan agen-agen penyebab inflamasi itu, sehingga terbentuklah kronis. Nah, sekarang kita akan melihat sel-sel apa saja yang berperan dalam inflamasi kronis. Yang pertama ada monosit atau makrofag. Sebetulnya makrofag dengan monosit itu beda nggak sih? Teman-teman, makrofag itu ada makrofag jaringan dan ada makrofag darah. Nah, yang pertama ketika ada lesi, kalau pada inflamasi akut yang bergerak adalah makrofag jaringan. Makrofag jaringan itu berbeda-beda, ada di kulit, ada di paru-paru, ada di hepar. Kalau di hepar namanya Kupffer, kalau di paru-paru, kalau misalnya di jaringan kulit namanya histiosit. Nah, jadi macam-macam bentuknya. Yang ini adalah monosit. Monosit itu biang keroknya, teman-teman. Karena apa?
dia akan memacu semua proinflamasi, dia akan mengundang limfosit, dia akan terus mengundang fibroblast, dia akan mengaktifasi makrofag. Nah, otomatis apa? Semakin banyak dan semakin banyak dan semakin lama sehingga terbentuk inflamasi yang kronis. Nah, dia akan mendorong fibroblast dan sel endotel untuk berproliferasi. Gunanya buat apa? Semakin dia inflamasinya kronis, berarti dia artinya tubuh akan mendeteksi bahwa lesi itu banyak sekali agen infeksiusnya, banyak sekali jaringan-jaringan yang rusak, sehingga dia membutuhkan banyak tentara untuk mengalahkan atau membuang. Sehingga dia perlu sel darah merah kan sebagai yang membawa sel darah putih, sel darah merah, nutrisi-nutrisi untuk ke arah situ, sehingga perlulah pembentukan vaskular yang baru, sehingga dia mendorong pembentukan fibroblast dan endotel. Jadi sebetulnya penting. Nah, dia juga mengaktifasi makrofag jaringan ya oleh interferon gamma dan endotoksin bakteri. Nah, jadi dia ini tujuannya untuk aktivasi ini. Nah, selanjutnya monosit. Nah, monosit itu adalah makrofag yang dari darah, dia akan masuk ke dalam jaringan dan dia baru dirubah menjadi makrofag. Jadi dia akan menjadi makrofag juga, tapi dia awalnya dari darah kan. Nah, dia akan memproduksi MMPs dan cysteine proteinase untuk mendestruksi jaringan. Nah, inilah sebetulnya jaringan-jaringan ini adalah jaringan yang rusak. Tapi karena sistem untuk menstop inflamasi itu gagal, akhirnya dia juga bisa mendestruksi jaringan yang sehat. Nah, ini yang berbahaya. Jadi sebetulnya inflamasi kronis itu harus cepat kita tidak bisa cepat menyelesaikan juga, karena memang tujuan agen infeksiusnya mungkin masih ada di situ banyak, atau mungkin lesinya luas gitu. Jadi sebetulnya ini dilematis. Yang kedua, limfosit. Limfosit itu sebetulnya awalnya naif, teman-teman. Jadi dia itu tidak kenal antigen asing, dia tidak mengenal bakteri, virus di sekitar dia tidak kenal. Nah, dia akan menuju ke tempat lesi dulu. Di dalam ini limfosit yang naif ini adalah limfosit yang di dalam darah. Ketika dia sudah sampai di tempat lesi, dia penetrasi ke daerah lesinya itu, kemudian limfosit ini akan menjadi spesifik dengan bantuan makrofag tadi ya. Nah, dengan bantuan monosit tadi, dia akhirnya jadi limfosit ini loh, ada bakteri misalnya, atau ada virus, ada COVID misalnya. Nah, limfosit ini langsung berubah. Nih, aku sekarang jadi spesifik. Nah, aku akan keluarin limfokin, antibodi sitotoksik, dan imun memori. Semuanya ini dikeluarkan untuk melawan si virus tadi atau si agen patologik. Yang ketiga ada plasma sel. Plasma sel itu limfosit B lah ya. Nah, dia sumber antibodi. Tugasnya untuk menetralisir antigen asing itu. Ya, antigen asing itu apa sih? Ya, virus, bakteri itu ya. Yang keempat ada dendritic cell. Dia sebagai APC atau antigen presenting cell. Nah, ini juga fungsinya untuk menyajikan antigen asingnya itu kepada limfosit. Jadi selain makrofag, monosit, dendritic cell juga berfungsi untuk menyajikan nih loh, ngasih tahu ke limfosit kalau ada antigen asing di jaringan atau di lesinya itu. Nih, bunuhlah. Nah, terus akhirnya limfosit berubah jadi spesifik. Kemudian ada acute inflammatory cells. Yang pertama adalah neutrophil. Ini neutrophil itu khas banget di akut ya. Nah, dia masih ada juga loh ternyata. Selanjutnya ada fibroblast, si pekerja konstruksi bangunan. Nah, jadi tadi ada tentaranya sel darah putih, mau itu neutrofil, monosit, limfosit B. Ada juga konstruksi bangunannya loh. Nah, konstruksi bangunannya itu fibroblast. Dia akan memproduksi extracellular matrix, ya toh. Seperti apa? Kondrosit, adiposit, osteosit, smooth muscle cell, ya kan? Dia tujuannya untuk menyediakan kerangkanya. Nah, kemudian baru dibangun lagi oleh mereka jadi jaringan yang baru. Nah, dia aktif tidak hanya respon terhadap sinyal imun, namun juga interaksi dengan limfosit loh. Nah, jadi maksudnya adalah fibroblast dan limfosit itu saling berhubungan untuk saling mengaktifkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah inflamasi kronis terjadi akibat inflamasi akut belum dapat menyingkirkan agen patogen atau jaringan yang rusak, sehingga butuh lebih banyak bala tentara untuk mempercepat perbaikan jaringan. Sampai di sini video kali ini. Thank you for watching. Kalau kalian ada komen atau kalian ada keinginan untuk membahas ini, kita akan membahasnya. Dan please subscribe, like, dan pasang tanda tombol loncengnya ya. Saksikan video-video selanjutnya. Bye-bye.